Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Itma Septiadri. Di sini akan menjelaskan arti dan tujuan penilaian dalam pendidikan kewarganegaraan di sekolah dasar. Baiklah, yang pertama yaitu arti dari penilaian. Penilaian adalah suatu kegiatan untuk membuat keputusan tentang hasil pembelajaran dari masing-masing siswa, serta keberhasilan siswa dalam kelas secara keseluruhan. Penilaian juga merupakan indikator keberhasilan guru dalam proses pembelajaran. Suprangsi dan Suharja 2006. Menurut Davis, pengertian penilaian mengacu pada proses yang menetapkan nilai kepada sejumlah tujuan, kegiatan, keputusan, unjuk atau kerja, proses, orang, dan objek. Untuk menentukan nilai suatu hasil pembelajaran, penilaian tidak selalu dilakukan melalui proses pengukuran. Kegiatan penilaian dapat juga dilakukan dengan cara membandingkannya dengan kriteria-kriteria yang berlaku tanpa perlu melakukan pengukuran terlebih dahulu. Yang pertama adalah kesahihan atau validity, yaitu adalah ketepatan alat penilaian dalam mengukur tingkat keberhasilan pencapaian tujuan pelajaran. Dengan kata lain, suatu alat penilaian dikatakan sahih apabila ia dapat menilai apa yang seharusnya dinilai. Penilaian dilakukan dengan memanfaatkan alat penilaian. Alat penilaian yang baik adalah yang mampu mengukur keberhasilan proses pendidikan secara tepat dan akurat. Berikut alat penilaian yang baik. Yang pertama yaitu penilaian dilakukan dengan memanfaatkan alat penilaian. Alat penilaian yang baik adalah yang mampu mengukur keberhasilan proses pendidikan secara tepat dan akurat. Berikut alat penilaian yang baik. Yang pertama yaitu selanjutnya yaitu tujuan penilaian. Tujuan penilaian dalam proses pembelajaran antara lain. Yang pertama yaitu mengetahui kedudukan siswa dalam kelompok di kelasnya. Yang kedua, sebagai balikan bagi guru untuk mengetahui ketepatan pemilihan metode dan program yang digunakan. Yang ketiga yaitu mendiagnosa kendala yang dihadapi siswa dalam proses pembelajaran. Yang keempat, mendapatkan informasi yang dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk menempatkan dan menentukan langkah berikutnya terhadap siswa. Yang terakhir yaitu kepraktisan. Kepraktisan dalam menyusun suatu alat penilaian penting untuk diperhatikan. Alat penilaian yang praktis dapat membantu guru dalam menyiapkan, menggunakan, dan menginterpretasikan hasil penilaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahayu Zuliawati. Nah, di sini saya sebagai pemateri kedua akan melanjutkan penjelasan dari pemateri pertama. Nah, di sini saya akan menjelaskan ruang lingkup dan aspek penilaian pendidikan kewarganegaraan di sekolah dasar. Nah, di sini ruang lingkup pendidikan kewarganegaraan di sekolah dasar merupakan salah satu pelajaran yang berkaitan langsung dengan kehidupan masyarakat dan cenderung pada pendidikan. Nah, di sini ruang lingkup mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan juga memiliki atau meliputi beberapa aspek sebagai berikut. Yang pertama, persatuan dan kesatuan bangsa. Yang kedua, norma hukum dan peraturan. Yang ketiga, hak asasi manusia. Yang keempat, kebutuhan warga negara. Yang kelima, konstitusi negara. Yang keenam, kekuasaan dan politik. Yang ketujuh, Pancasila. Yang kedelapan, globalisasi yang dimaksud dengan aspek yang pertama yaitu persatuan dan kesatuan bangsa, meliputi hidup rukun dalam perbedaan, cinta lingkungan,
kebanggaan sebagai bangsa Indonesia, Sumpah Pemuda, Keutuhan Negara dan Kesatuan Republik Indonesia. Nah, aspek yang kedua yaitu norma, hukum dan peraturan, meliputi tertib dalam kehidupan keluarga, tertib di sekolah, norma yang berlaku di masyarakat, peraturan daerah, norma-norma dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, aspek yang ketiga, hak asasi manusia, meliputi hak dan kewajiban anak, hak dan kewajiban anggota masyarakat, instrumen nasional dan internasional HAM. Nah, yang keempat, kebutuhan warga negara meliputi hidup gotong royong, harga diri sebagai warga masyarakat, kebebasan berorganisasi, kemerdekaan mengeluarkan pendapat. Nah, yang kelima, konstitusi. Negara meliputi proklamasi kemerdekaan dan konstitusi yang pertama. Yang keenam, kekuasaan dan politik, meliputi pemerintahan desa dan kecamatan, pemerintahan daerah dan otonomi, pemerintahan pusat, demokrasi dan sistem politik. Yang ketujuh, Pancasila, meliputi kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara. Yang kedelapan, globalisasi, meliputi globalisasi lingkungannya, politik luar negeri Indonesia di era globalisasi, dampak globalisasi, serta hubungan internasional dengan organisasi internasional, dan mengevaluasi globalisasi. Selanjutnya, aspek penilaian pendidikan kewarganegaraan di sekolah dasar. Pendidikan kewarganegaraan sebagai salah satu bidang kajian Undang-Undang Sistem Pendidikan Nomor 20 Tahun 2003 dan program studi yang fungsi dan perannya antara lain sebagai pendidikan hukum, pendidikan politik, dan pendidikan kewarganegaraan. Pendidikan kewarganegaraan sebagaimana diketahui sejak diberlakukan melalui kurikulum sekolah tahun 1975 adalah mata pelajaran yang berdiri sendiri, yang tujuan umumnya adalah membentuk warga negara yang baik. Kemudian, dalam perkembangannya, menjadi bidang studi pendidikan moral Pancasila yang lebih menekankan pada penanaman nilai-nilai moral Pancasila yang selama ini telah dikenal lewat pedoman, penghayatan, dan pengamatan Pancasila. Selanjutnya, yaitu alat penilaian dalam pendidikan kewarganegaraan di sekolah dasar. Penilaian merupakan bagian yang integral dalam keseluruhan proses belajar mengajar. Ia merupakan subsistemnya. Penilaian harus dipandang sebagai salah satu faktor yang menentukan keberhasilan, proses, dan hasil pembelajaran, bukan hanya sebagai cara untuk menilai keberhasilan belajar siswa. Sebagai subsistem, dalam kegiatan pembelajaran, kegiatan penilaian harus mampu memberikan informasi yang membantu guru meningkatkan kemampuan mengajarnya dan membantu siswa mencapai perkembangan pendidikannya secara optimal. Pada pelaksanaannya, informasi yang akan dijadikan dasar untuk menentukan nilai dapat diperoleh melalui berbagai cara sesuai dengan tujuan dan penilaian itu sendiri. Secara umum, cara-cara mengumpulkan data yang dianggap sahih adalah melalui teknik bukan tes. Secara terperinci, tujuan penilaian kelas adalah untuk memberikan informasi tentang kemajuan hasil belajar siswa secara individual dalam mencapai tujuan belajar, sesuai dengan kegiatan belajar yang dilakukannya. Informasi yang dapat digunakan untuk membawa kegiatan belajar lebih lanjut, baik terhadap masing-masing siswa maupun terhadap siswa seluruh kelas. Informasi yang dapat digunakan oleh guru dan siswa untuk mengetahui. Nah, baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ratika Oktavia. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi dari pemateri kedua.
yaitu masih di materi yang sama mengenai ruang lingkup penilaian pendidikan kewarganegaraan. C. Model-model alat penilaian PKN di SD atau di madrasah ibtidaiyah. Dalam mengembangkan berbagai alat penilaian dalam mata pelajaran PKN berbaris kompetensi, ada sejumlah langkah yang harus dicermati oleh para pengembangan soal. Langkah-langkah tersebut meliputi berikut ini. 1. Menyusun spesifikasi tes. Kedua, menulis soal tes. Ketiga, menelaah soal tes. 4. Pada pokok soal, sedapat mungkin dicegah perumusan pernyataan yang bersifat negatif. 5. Alternatif jawaban sebaiknya logis dan mengecoh, harus berfungsi atau menarik. 6. Diusahakan agar tidak ada petunjuk untuk jawaban yang benar. 7. Diusahakan untuk mencegah penggunaan option yang berakhir berbunyi semua jawaban di atas benar atau salah. 8. Diusahakan agar alternatif jawaban homogen. 9. Alternatif jawaban berbentuk angka. 10. Di dalam pokok soal diusahakan tidak menggunakan ungkapan atau kata-kata yang bersifat tidak tentu. D. Penggunaan model alat penilaian PKN di SD atau sekolah dasar berbaris portofolio. Pembaharuan dan inovasi dalam pendidikan kewarganegaraan serta keterkaitan dan aplikasinya menjadi sebuah pembelajaran yang kreatif, produktif, yang bersifat kooperatif dan kolaboratif, menuntut konsep pembelajaran terpadu melalui pengkajian dan pelatihan yang berwawasan demokrasi dan hak asasi manusia. Aziz Wahab mendefinisikan portofolio penilaian sebagai sebuah laporan tentang proses belajar siswa. Adapun di sini kelebihan dan kelemahan yang dipaparkan adalah sebagai berikut. Kelebihan: A. Memungkinkan pendidik mengakses kemampuan peserta didik untuk membuat dan menulis serta menghasilkan berbagai tipe tugas akademik. B. Memungkinkan pendidik menilai keterampilan kecakapan peserta didik. C. Mendorong kolaborasi antara peserta didik dengan pendidik, antar peserta didik dengan peserta didik lainnya. D. Memungkinkan pendidik menginvestasi proses dan menentukan di mana pendidik tersebut perlu membantu. E. Mampu merefleksikan perubahan penting dalam proses kemampuan intelektual siswa dari waktu ke waktu. Adapun kelemahannya ialah: A. Memerlukan waktu relatif lama. B. Pendidik harus tekun, sabar, dan terampil. C. Tidak ada kriteria yang standar. Baiklah, cukup sekian materi dari saya. Saya lanjutkan ke pemateri selanjutnya. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Siti Anggraini. Nah, di sini saya sebagai pemateri terakhir, materi saya adalah pengembangan alat penilaian pendidikan kewarganegaraan di sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah. Dalam penilaian ada 4 unsur pokok, yaitu yang pertama, objek yang akan dinilai. Yang kedua, kriteria sebagai tolak ukur. Yang ketiga, data tentang objek yang dinilai. Yang keempat, pertimbangan keputusan. Adapun langkah-langkah pengembangan alat penilaian kelas meliputi: yang pertama ada menyusun spesifikasi tes, yang kedua menulis soal tes, yang ketiga menelaah soal tes, yang keempat melakukan uji coba soal tes, yang kelima menganalisis butir soal, yang keenam memperbaiki soal tes, yang ketujuh merakit soal, yang kedelapan melaksanakan tes, dan yang terakhir menganalisis hasil tes. Adapun model-model alat penilaiannya adalah bentuk soal pilihan ganda, bentuk hubungan antar hal, dan bentuk soal pilihan ganda kompleks. Selanjutnya ada model penilaian catatan anekdot. Contohnya adalah catatan-catatan kejadian khusus yang dapat dipergunakan untuk melihat perkembangan individu atau kelompok siswa. Nah, yang selanjutnya model penilaian daftar cocok. Daftar cocok adalah suatu daftar yang berisi pernyataan-pernyataan tentang suatu permasalahan yang berkaitan dengan pokok bahasan yang disampaikan pada siswa. Lalu, model penilaian skala bertingkat atau numerical rating scale. Skala bertingkat adalah alat penilaian non-tes untuk mengukur karakteristik tertentu sebagaimana diharapkan muncul dalam diri siswa. Kaidah dalam penilaian skala bertingkat: yang pertama, ada jumlah
harus terbatas tapi harus memberi gambaran secara utuh. Lalu, angka untuk skala harus mempunyai arti yang sama. Jumlah kategori angka diusahakan cukup bermakna. Setiap pernyataan harus mengukur satu komponen. Pertanyaan disusun secara urut berdasarkan urutan pelaksanaan. Pernyataan diurut dari yang termudah ke yang lebih sukar. Lalu selanjutnya ada model penilaian sosiometri. Alat penilaian non-tes yang bertujuan untuk melihat sampai sejauh mana sikap sosial siswa di kelas, terutama terhadap teman-temannya, dinamakan sosiometri ya. Lalu ada model penilaian pedoman wawancara atau interview. Dalam interview dikenal dengan dua cara, yaitu secara langsung dan tidak langsung. Interview langsung adalah wawancara yang dilakukan dengan sumber utama atau siswa yang diselidiki untuk menggali data tentang dirinya. Jika pertanyaan diajukan kepada siswa lain dan diminta untuk memberikan informasi tentang seseorang siswa, maka interview tersebut dikatakan sebagai interview tak langsung. Yang selanjutnya ada model penilaian daftar baik buruk. Nah, daftar baik buruk ini baca terlebih dahulu secara cermat sebelum Anda menentukan pilihan dari setiap pernyataan, apakah baik atau buruk menurut penilaian Anda. Kalau mungkin, berikan alasannya. Yang terakhir ada model penilaian daftar tingkat urutan. Bacalah keseluruhan butir pertanyaan, kemudian tentukan angka sesuai dengan skala prioritas. Jangan lupa menentukan urutan pernyataan, kemudian kemukakan alasannya. Nah, baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.